warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para ikhwan, kajian di masjid ini setiap Sabtu bukan tadarus ya, tetapi kajian jamaah imamah. Selain itu kalau Rabu itu kajian Ustadz Ahi dan Ustadz Komar dan Ustadz Wahyudi. Kalau Sabtu ini saya dengan Ustadz Aji, lainnya tadarus Quran. Nah, kita bahas tentang jamaah imamah ini. Nah, ini ada musannifnya ini. Al-Haq Al-Aliyat Yumkin Dr. Ahmad Abdul Malik alladzi kataba hadzal kitab yumkin. Ya, nah, cuman kita ini kesulitan teknis karena setiap pagi ini alhamdulillah TV Al Jamaah menayangkan kajian di sini, sehingga para ikhwan tidak ada alasan tidak mengikuti taklim, terutama dari Cilingsi ini. Sebetulnya saya kepingin beliau ke depan, hanya ini cuman satu, nanti gonta-ganti nggak karuan. Nah, maka kita anggap ini kalau dalam kajian tanawulul ada hadis, itu transformasi hadis, itu ada sebut al-qiraah. Nah, ini saya baca di depan penulisnya, nanti penulisnya memberi ijazah dia pada saya. Nah, kamu berhak. Alhamdulillah memang saya memiliki beberapa sanad, hanya untuk menyampaikan kepada para ikhwan ini yang waktunya tidak ada. Sanad Quran saya saja itu belum saya sampaikan. Saya punya sanad sampai pada Asim, ya ini belum. Kemudian ada lagi kitab besar yang saya punya sanad, yaitu Sahih Bukhari. Saya punya sanad sampai kepada beliau. Ini apalagi ini enggak sempat, ya itu ini. Kemudian saya punya sanad lagi Muwatta Ibnu Malik. Itu saya punya sanad sampai ke beliau, penulisnya. Kemudian yang ketiga Bidayatul Mujtahid. Itu saya punya sanad sampai pada Ibnu Rus. Ya itu ini. Maka isinya kehafal. Yang banyak kalau di Bidayatul Mujtahid wa sababu ikhtilafihim, sebab ikhtilaf mereka. Jadi kalau sudah ngaji itu biasanya akan toleran, tasamuh dengan berbagai macam mazhab. Dan inilah yang dikaji dulu awal-awal, ngontor dulu kalau udah kelas 5, kelas 6 itu ngaji Bidayatul Mujtahid. Jadi, nah itu saya punya sanadnya. Kemudian kitab tajwid dari Syekh Abdurrahman Jamal. Nah, sekarang saya mau punya sanad nih dari Ustadz Ahmad Abdul Malik. Ya Ustadz, sakro ladaikum ada Ustadz, ya. Nah, ya itu. Ahsan, tajlis sini, mai. Tolong Pak ambilkan kursi di ruangan saya. Nah, ini nanti kalau saya salah dibenarkan. Diketok. Fadil. Kursi saya tuan yang hitam. Apa? Ya udah. Ya. Yang penting dah saya kenalkan ya. Nah, Ajas no, Fadri. Nah, udah, kamu udah gitu ya udah. Saya mantap sekarang, Pak. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ahammiyatu iltizamil jamaah fi waktil hadir. Jadi urgensi menetapi jamaah di era modern ini.
Sebagian orang kan mengatakan sekarang belum waktunya. Nah, beliau tulis begini di sini. Ahammiyatu jama'atil muslimin waluzumiha fil waqtil hadir. Ustaz? Nah, ya. Pak Wahyu masih ingat ada berapa urgensinya? 7. No, Pak Jumron aja ini beliau ini ngikuti nih walaupun di Kalimantan sana. Nah, ya, 7. Ya itu. Nah, soal rincinya. Nah, sekarang kita akan bahas karena itu kemarin sudah selesai adalah ad-da'wah ila luzumil jamaah ba'da sukutil khilafah. Nah, dakwah kepada menetapi jamaah setelah runtuhnya khilafah. Maksudnya adalah khilafah Turki Utsmani. Sini Mat, ini Mat. Nah, Ustaz, ini Julu sini, Jambi. Nah, ya itu. Ini taruh sini Mat, angkat di tengahin. Ini agak. Nah, udah. Ya. Jadi begitulah kurang lebihnya. Ternyata, nah kemarin sudah kita bahas, runtuhnya khilafah Turki Utsmani ada nilai positifnya. Nah, ya itu. Jadi kalau misalnya ini dalam kajian mata kuliah Siasatus Syar'iyyah, coba sebutkan penyebab runtuhnya Turki Utsmani dan nilai positifnya bagi umat Islam. Nah, dampak positifnya bagi umat Islam. Dampak negatifnya sudah sering dibahas, tapi beliau membahas dampak positifnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan. Apa dampak positifnya? Gairah munculnya umat Islam untuk kembali pada khilafah ala minhajin nubuwah. Ini gara-garanya adalah runtuhnya, gara-gara ya, runtuhnya Turki Utsmani. Nah, ya, mungkin takro ada. Ya. Nanti saya yang jelaskan. Oke, ya. Insyaallah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Wa ba'da sukutil khilafatil islamiyyah fi sanat 1924 al-miladiyah infajaratid da'awat ila luzumil jamaah infijaran tabi'iyan wa ra'al ulama al-mustaniruna ithra dhalika annahu la budda lil muslim an yankharita ila al-jamaah aw ala al-aqall an yankharita ila al-amal al-islami al-jama'i ka khutwatin marhaliyatin ila iqamatil khilafati min jadid. Ya, jadi setelah runtuhnya Turki Utsmani, maka muncullah ajakan-ajakan untuk kembali menetapi jamaah dengan kemunculan yang sifatnya tabii. Dan ulama-ulama yang memang mendapatkan petunjuk al-mustanirun, mendapatkan sinar cahaya, setelah itu berpandangan bahwasanya harus ada setiap orang Islam untuk kembali kepada jamaah, atau minimalnya kembali adanya tindakan atau perbuatan kepada kembalinya Islam
secara jama'i diamalkan, dan itu dilakukan dengan langkah-langkah yang sifatnya bertahap sampai nanti wujud khilafah yang baru. Wadzalika la li'ilmihim anna iqamatal khilafah wa nasbul imama amrun yujibuhu ad-din wa hasb, walakin liidrakihim aidan anna halal umma la yumkin an yastatib wa yaltaim biduni qiyadatin ammatin tajma tilkal umma ala ikhtilafi ajnasiha wa alwaniha wa tabaudi autaniha. Nah, pemikiran harus kembali kepada jamaah tadi, bukan karena bahwasanya perintah menegakkan khilafah itu wajib, bukan, tapi karena bahwasanya umat ini tidak mungkin akan kembali berjaya tanpa adanya satu kepemimpinan imam yang sifatnya umum, qiyadah amah, untuk menyatukan umat. Walaupun mereka berbeda-beda bangsa, berbeda-beda warna kulit, juga berjauhan tempatnya. Justru inilah yang menyebabkan jamaah harus ada sekarang ini. Karena tadi umat ini berjenisnya, bangsanya berbeda-beda, warna kulitnya begitu, juga tempatnya berjauhan. Wa qad allaqa al-Fayyumi anna nash'at ad-da'wat ila al-jama'at wal harakat bisababi majmu'atin min al-hajamat ala al-alam al-islami, fakana qiyamu da'watin ila al-jama'at wal harakat bishidd ba'da tawalli al-hamalat at-tatariyya was-salibiyya wa kadhalika as-suhyuniyya ala al-alam al-islami bi'iddati gharatin wa makaid wa hurub. Salah seorang ulama yang bernama Al-Fayyumi menjelaskan bahwasanya tumbuhnya atau munculnya ajakan kepada kembali pada jamaah atau gerakan untuk kembali kepada jamaah ini disebabkan karena serangan-serangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Kalau di sini antara lain setelah serangan Tatar bangsa Mongol, juga serangan tentara salib, juga berbagai macam gerakan Zionis yang berusaha untuk melemahkan umat Islam. Maka disinilah kemudian diperlukan umat Islam kembali kepada satu jamaah. Kana min nataijiha sukutul khilafah al-islamiyyah biqiyadati ad-dawla al-Uthmaniyah wa qiyam al-amil as-Suhyuni Mustafa Kamal Ataturk bil usul ila maqaid as-siyada wal hukm ba'da qarari ilgha'il khilafati al-islamiyyah, wa min thamma tamma tamzikul alam al-islami wal arabi ila duwailatin mumazzaqah yafsilu bainaha hududun geografiyya mustana, wa ma dhalika illa li ihtiwa'il alam al-islami wa ihkami as-saytarati alayhi wa darbihi fi ayyi waqt biyadin min hadid wa tatwi'ihi limatami'ihim wa makaidihim wa ahqadihim. Dan kesadaran kembali kepada khilafah ini adalah sebagai
dampak boleh ya, sebagai dampak dari runtuhnya Turki Utsmani dan berkuasanya seorang Yahudi tulen, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Ketika dia dapat menguasai Turki Utsmani, dan dengan berkuasanya Mustafa Kemal Atatürk menguasai daerah-daerah yang dulunya merupakan kerajaan Turki Utsmani, sempurnalah sudah robek-robeknya dunia Islam dan dunia Arab kepada duailat negara-negara kecil-kecil, dan mereka dipisah-pisah oleh batas-batas teritorial geografi. Nah, yang demikian itu menunjukkan bahwasanya perlunya kembali kepada satu jamaah untuk menyatukan daerah-daerah tersebut. Wara'a Husain Muhsin anna da'wata ila al-jama'ati wal jihad fi sabili i'adati al-khilafah qad akhazat suwaran mukhtalifan ala imtidadil ayyam. Dhahara hadha al-jihad ad-da'wah ila al-jama'a wa iqamati al-khilafah fi suratin fardiyyah. Kana yad'u ila al-khilafah al-islamiyyah alimun min ulama'il ummah an tariqil khutab wal maqalat fi suhuf aw ta'lifil kutub duna an yakuna li hadhihi da'wa sanadun jama'i aw tanzimun haraki. Nah, seorang ulama bernama Husain Muhsin itu berpendapat bahwasanya dakwah kepada jihad ini, yaitu jihad menegakkan kembali jamaah dan khilafah, itu mempunyai bentuk yang bermacam-macam sepanjang yang sudah berjalan. Yang pertama adalah dalam bentuk fardiyah, ini satu, di mana seorang ulama melalui khutbah, melalui tulisan-tulisan di makalah, atau melalui buku yang dia tulis, mengajak umat untuk kembali kepada jamaah dan khilafah tanpa ada sandaran kepada satu masyarakat. Jadi dia sendirian, jadi dia tidak punya organisasi, tidak punya kelompok, tidak punya apalagi organisasi, kelompok, satu masyarakat, tidak, dia sendiri aja, yaitu menyadarkan umat untuk kembali kepada jamaah dan menegakkan khilafah dengan cara apa tadi? Pertama, pidato. Yang kedua, menulis makalah. Yang ketiga, menulis buku tanpa punya kelompok semacam itu. Jadi itulah yang disebut dengan fardiyah, dakwah fardiyah. Nah, kemudian ada lagi bentuk yang kedua, ada wa amalun jama'iyun. Al-qismu tsani wa amalun jama'iyun ka'an yu'assisa alimun min ulama'il muslimin jama'atan minal muslimin yakunu hadafuha i'adatal khilafah al-islamiyah ila hayatil muslimin. Nah, sekarang bentuk yang kedua adalah secara jama'i, di mana ada seorang ulama, kemudian dia membentuk satu kelompok masyarakat, yang dari situlah kemudian dia menyadarkan kepada kelompoknya, makanya kelompok tadi disebut jama'atun minal muslimin, belum merupakan satu jamaah seluruhnya, yang tujuannya
adalah bagaimana muslimin ini kembali kepada khilafah dan kembali kepada kehidupan berjamaah. Itu model yang kedua. Nah, kalau jamaah muslimin Hizbullah ini bentuk yang berapa? Bentuk berapa? Enggak, tadi dua tadi loh. Bentuk yang berapa? Bisa dua-duanya. Pertama, Wali Al-Fatah nulis sendiri. Nah, kan gitu. Beliau dalam beberapa makalahnya itu nulis tentang urgensi jamaah dan khilafah. Nah, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah mulai membentuk satu kelompok dengan beliau di Baiat. Jadi kalau menurut hemat saya, ini analisis pembaca. Jamaah ini melalui dua model. Yaitu pertama model Fardi, beliau sendiri, kemudian setelah itu beliau membentuk kelompok masyarakat. Nah, kita yang ada di dalamnya. Inilah jamaatun minal muslimin, tetapi tujuan kita adalah bagaimana khilafah ini kembali dan jamaah muslimin tidak lagi berbentuk minal, tapi keseluruhan menjadi satu. فنشأت مناهج دعوية مختلفة في الوسائل والأفكار، وإن كان لا يخفى علينا وجود جهود قريبة أو بعيدة منها قبل أو بعد ذلك، وهذا أمر تاريخي واضح، لكنها لم تكن بالقدر الذي نشأ بعد عهود الضعف والاستعمار. فنشأت جماعات دعوية كالإخوان في مصر والتبليغ التي كان مبدأ أمرها من بلاد الهند، والجماعات الإسلامية والجهادية وغيرها، ومن قبل أنصار السنة، وكذلك في الجزائر والمغرب، ولكل وجهة هو موليها. Fastabiqul khairat. Ya, jadi kemudian muncullah beberapa jalan yang berbeda-beda untuk mengajak umat Islam kembali kepada jamaah dan penegakan khilafah. Walaupun memang tiap-tiap kelompok tadi punya satu kekurangan masing-masing, belum mewujudkan satu kesempurnaan, tapi ini sebagai upaya yang mesti harus dihargai. Apalagi memang dalam perjalanan sejarah munculnya ajakan kembali khilafah ini ketika muslimin dalam keadaan lemah dan kita dalam kondisi terjajah, maka wajar kalau kelompok-kelompok ini masih memiliki beberapa kekurangan. Ya, karena memang kondisi umat Islam semacam itu. Nah, di antara kelompok-kelompok yang mengajak umat Islam kembali kepada jamaah dan menegakkan khilafah ini antara lain adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kemudian jamaah Tabligh yang pusatnya di India. Kemudian jamaah yang lain yang sebelumnya seperti Ansarus Sunnah, dan begitu juga beberapa jamaah yang ada di Aljazair, di Maroko dan sebagainya. Masing-masing mempunyai tujuan untuk menegakkan khilafah, dan yang lain termasuk yang nanti di Indonesia. فهذه الجماعة ترى في مناهجها وأفكارها أنه المنهج الأفضل الذي يمتلك مقومات العودة إلى سيادة الحكم وعودة خلافة الإسلام، وكذلك ترى الأخرى، وهكذا تفرقت الجماعات باختلاف المناهج والتصورات لمنهجية العمل الدعوي المناسب للعودة إلى حياة إسلامية نظيفة واستئنافها في ظل مناهج الإسلام الحاكمة. Nah, semua jamaah-jamaah tadi memang punya satu pandangan
yang sudah sama, bahwasanya umat Islam mesti kembali kepada satu pimpinan. Itu kesamaan dari kelompok-kelompok tadi. Dan juga inilah satu metode atau langkah yang paling utama untuk dapat kembali mempersatukan umat Islam, walaupun masing-masing mempunyai langkah yang berbeda-beda secara yang tidak prinsip, tapi prinsipnya satu, bagaimana supaya umat Islam ini kembali dalam jamaah dan punya satu khalifah. Karena dengan demikian umat Islam akan dapat kembali kepada kehidupan Islam yang murni, dan memang ini harus dimulai walaupun dalam situasi apapun juga. Wa hadzal jihad fi suratihi tilka inqasama min haitsul hadaf ila qismain. Dan memang jihad ini atau usaha ini secara umum terbagi menjadi dua. Amalun jama'iyyun hadafuhu al-mubashir iqamatul khilafat mithlu Hizbut Tahrir fi Misr wal Urdun wa da'watul ikhwanil muslimin fi Misr wa Suria wa Sudan wa bakil watanil islami wa Hizbu Mashumi fi Indonesia wal jamaatul islamiyah fil Hind wa Pakistan wa fidaiyan Islam fi Iran wa India wa Muslim Congress fi Shibh al-Jazirah al-Hindiyah wa Jama'iyatu Nawairuddin fi Nigeria. Nah, dua tadi, pertama adalah usaha yang sifatnya bersama-sama jama'i, tujuan utamanya adalah penegakan khilafah, seperti Hizbut Tahrir di Mesir dan Yordan, Ikhwanul Muslimin di Mesir, Suria dan Sudan. Kemudian juga di negeri-negeri lain seperti Masumi di Indonesia. Kemudian Jamaah Islamiyah di India dan Pakistan. Kemudian Fidayan atau Fadayan biasanya, Islami yang dari Iran. Kemudian juga India Muslim Congress yang ini ada di buku khilafah ya, ini. Nah, kemudian juga di tempat-tempat yang lain seperti di Nigeria dan sebagainya. Inilah yang pertama, yaitu amal jama'i yang tujuannya secara langsung adalah penegakan khilafah. Wa amalun jama'iyyun hadafuhul mubashir da'watun ijtima'iyyah aw thaqafiyyah mithlu Ansarus Sunnah fi Misr wal Jama'iyyatu Syari'iyyah fi Misr aw da'watun Sufiyyah mithlu Jama'atut Tabligh wal Mahdiyah fi Sudan wa Sanusiyah fil Maghrib wal Hijaz. Nah, yang kedua adalah usaha bersama-sama yang tujuannya tidak langsung kepada penegakan khilafah, tapi wujudnya satu masyarakat dan satu kebudayaan. Jadi mereka tidak langsung bagaimana menegakkan itu, tapi wujudkan masyarakat dulu. Dari masyarakat inilah nanti kemudian muncul apa? Khilafah. Nah, jadi semacam itu. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama langsung bagaimana penegakan khilafah, kalau yang di sini tidak, wujudkan masyarakat dulu, baru nanti dari situ muncul khilafah. Nah, ini seperti Hizbut Tahrir ya. Wa Ansarus Sunnah fi Misr. Nah, ini seperti Ansarus Sunnah fi Misr. Kemudian Jamaah Syariah wal Jami'atu Syari'iyyah fi Misr aidan. Kemudian Da'wah Sufiyah mislu Tabligh wal Mahdiyah fi Sudan wa Sanusiyah fil Maghrib wal Hijaz. Dan yang selanjutnya adalah jamaah-jamaah sufi ya, yang beliau mengelompokkan jamaah-jamaah sufi adalah seperti jamaah Tabligh, kemudian gerakan Al-Mahdi di Sudan, kemudian gerakan Sanusiyah di Maghrib dan Hijaz. Nah, inilah para ikhwan semuanya,
tentang beberapa langkah yang dilakukan oleh umat Islam, bagaimana upaya mereka untuk menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah dan wujudnya jamaah muslimin. Beliau Qalik talik. 6 Ya, oke. Wa bina'an ala hadhihi al-harakat wal jama'at wal muassasat al-islamiyah al-madhkura haliyan, daiman ana anzur anna min al-lazim ala jama'atul muslimin hizbullah. Dari semua gerakan tadi, setelah saya lihat, saya analis, yang pasti akan sampai kepada tujuan tadi adalah jamaah muslimin Hizbullah. Nah, maka beliau urai di sini, ya, tentang Ikhwanul Muslimin, jamaah Tabligh, kemudian jamaah Ansarus Sunnah, dan juga tentang jamaah muslimin ada di buku beliau ini. Lam yahdus qat anna jama'atul muslimin ja'at bidalilin jadid allazi la ya'rifuhu ayyat jamaah fil alam. La kullu al-adillati allati tamassakna biha kulluha ma'rufa lada kulli hadhihi al-jama'at. Jadi wa hadha yani bi anna ahmiyatul jama'ah mawjuda wa al-raghba في إعادتها موجودة فقط الشيء الذي نحتاج إليه الآن الاتصال بهذه الجماعات ودعوتهم إلى الانضمام. ما دام قد عرفوا الأدلة وعرفوا كل هذه الأدلة الحديثية والقرآنية فقط ندعوهم إلى العمل ليس مجرد الانتظار. Ya, jadi dalil-dalil yang dipakai dalam jamaah ini, kenapa tadi beliau berpandangan begitu, diketahui semua. Kelompok-kelompok lain pun juga tahu tentang dalil-dalil yang kita pakai. Nah, sekarang yang menjadi langkah kita adalah bagaimana mengajak mereka agar mereka itu indimam, menjadi satu kepada jamaah muslimin ini. Nah, ini tujuan kita. Karena apa? Yang prinsip adalah keberadaannya dulu, yang penting ada dulu. Nah, ini sudah ada jamaah muslimin Hizbullah tadi. Nah, yang lain diajak mereka bergabung, ittisal, kemudian indimam, dihubungi satu-satu mereka, kemudian diajak untuk bergabung. Utamanya kita mengajak, soal mereka mau apa tidak itu bukan urusan kita. Pernah begitu? Ya. لو سمحتم يا إمام الذين قد دعونا من بين هذه الجماعات ولم يستجيبوا السؤال الآن لماذا لم يستجيبوا ولا يريدون الانضمام إلينا ما هو السبب تقريبا هذا ما سأجيب. Jadi kalau ada kelompok lain yang kita ajak kemudian mereka tidak mau, nah harusnya yang menjadi pemikiran kita, kenapa mereka tidak mau? Nah, as-sababul awwal limadha la yuridun su'ul faham an jama'atina wa hadafina lianna al-ba'd ya'taqid idza damamtu ilaykum wa kayfa amiri sayakunu tahta khilafatikum, manahu hubbur riasa fi dimni al-hajib allazi yamnahu min al-indimam, hubbur riasa wa hubbul imara awalan. Yang pertama, kenapa mereka tidak mau bergabung? Karena salahnya pengertian mereka tentang jamaah. Terutama kalau saya bergabung dengan jamaah, Anda berarti jamaah muslim, lantas bagaimana imam saya ini? Apakah imam saya harus di bawah Anda? Kan semacam itu. Nah, kalau ini yang terjadi berarti dia sudah terkena penyakit hubbur riyasa, yaitu ingin untuk menjadi apa? Pimpinan. Ini satu penyebab. As-sababu tsani al-khawfu syadid anil waqi. Al-khawfu syadid idza sami'a sahih fil alam al-yawm kullama sami'at al-hukumat al-jihad ala mustawa ad-dawli aw ad-da'wa al-islamiyya ala mustawa ad-dawli al-hukuma taban tutabi'u al-khutuwat
هذا في ضمن الأسباب الذي جعل بعض الجماعات لا تريد أن يكون هناك علاقة بين جماعتها وجماعة أخرى خارج البلد وهذا السبب طبعا ضعيف وغير صحيح. Kemudian yang kedua adalah ketakutan mereka pada pemerintah setempat. Karena kalau di dunia ini ada satu jamaah atau jamaah-jamaah tadi bergabung, maka pemerintah setempat mesti akan terus mengikuti. Nah, bahasa kita mungkin memata-matai. Ini jangan-jangan nanti umat Islam seluruh dunia bergabung jadi satu. Nah, kemudian pemerintah yang ada akan jadi lemah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebab yang kedua ini sebetulnya sebab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak benar. Limadha li'anna idza kana al-manahij wadiha wal hadaf wadih wa lam yakun hunaka ma yuz'ij al-hukumat fala da'iya ila al-khawf. Lima ala sabil misal hunaka jama'atu sufiyya ala mustawa dawli ma indahum mushkila ma al-hukuma wa limadha nakhafu min al-hukumat لا داعي للخوف لأن الهدف واحد واضح والأسلوب واضح ومقبول. نحن لا نريد أخذ السيطرة أو الحكم أو القوة من الحكومات الموجودة أبدا لا وإنما نريد نشر الكتاب والسنة إلى جميع أنحاء العالم ونعيش حياة موحدة وانتهى. Nah, sebetulnya melanjutkan alasan kedua tadi, tidak perlu ada rasa ketakutan. La da'iya lil khauf, tidak ada alasan untuk takut. Asal tujuan kita jelas. Mereka tahu ini tujuan kita. Dan langkah-langkah kita jelas. Bahwasanya keberadaan jamaah ini tidak akan tidak akan mengganggu pemerintah yang ada, tidak. Nah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh jamaah ini tidak akan mengambil kekuasaan dari apa yang sekarang sudah ada. Masalah taklik itu. Misalnya sekarang ini Presiden Jokowi, kan itu. Nah, jamaah muslimin ini ditegakkan bukan untuk mengambil kekuasaan dari Pak Jokowi, tidak. Tujuan kita hanya nasrul kitab. Nah, kan itu. Bagaimana menyebarkan ajaran Al-Quran, mengejarkan ajaran as-sunnah dan seterusnya dan terbukti beberapa jamaah sufiyah walaupun sifatnya itu internasional, mereka tidak pernah berhadapan-hadapan dengan pemerintah yang ada di negeri itu, nggak ada. Karena memang jamaah sufiyah tidak pernah berpikir bagaimana merebut kekuasaan. Nah, jadi inilah sekali lagi alasan mereka nanti akan diikuti kemudian dimata-matai oleh pemerintah yang ada, tidak beralasan asal memang tujuan kita jelas kita sampaikan. Ya. Ketakutan itu bisa jadi timbul karena apa yang telah menjadi wilayah pekerjaan pemerintah juga menjadi amal utama dari jamaah. Contoh ngurusin haji, ini yang kecil-kecil. Suudon Pak Wahyu suudon. Ini memang akan menjadi sebuah kecemburuan, karena itu menjadi sumber pendapatan. Ini menurut Pak Wahyu, jangan dibantah, menurut beliau. Terus. Apapun yang ada di dunia saat ini itu berorientasi duniawiah. Hanya itu. Bedanya dengan jamaah adalah berorientasi akhirat, mengamalkan apa yang diwahyukan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Fahim tani talik. Wilayahnya sama. Inilah salah satu Penyebab ketakutan tadi. timbulnya ketakutan itu. Kalau sama. Disinergikan itu menjadi sebuah kekuatan yang tidak menimbulkan ketakutan. Padahal Ustaz. فلعل الأستاذ يقصد الخوف من ضياع المصلحة. فلعله يقصد هذا الخوف من ضياع المصلحة المادية
Iya, fi dimnil asbab. Nah. Makbul. Al khawfu min doya'il masalih al madiyah. Sahih. Qad yakun walakin ya daiman nuwaddihu linnas bi annana qubulika li jamaatil muslimin ma tadi'u masalihikal madiyah tijaratuka mustamirra kullama madakhil al maliyah nahnu la nahjibuha li'annana la nahtaj ayya shay'in min bal nu'tik. Hadha huwa alladhi yajibu an nubayyin lil ladzina yakhafuna min doya'i al masalih al madiyah. Sahih. Artinya yang disampaikan Pak Wahyu tadi bisa disetujui oleh beliau. Iya. Benar. Jadi ketakutan mereka dan masalahnya masalah kepentingan doyail masalah itu kepentingan. Iya. Jadi ada yang mereka pentingkan yang diambil oleh apa? Jamaah ini. Itulah penyebabnya. Nah, untuk itu kita buktikan bahwasanya keberadaan jamaah ini tidak akan apa tadi istilahnya mengambil ladang yang sudah biasa diurusi oleh pemerintah. Bahkan kalau perlu kita beri ini bagian kamu. Nah, ya kita tidak akan mengganggu. Haji silakan haji, kami tidak akan kemudian ini haji zakat. Jadi justru kalau perlu negeri ini kita beri hasilnya. Insya Allah itu akan menghilangkan syurga. Nah, ya terus. Yang mengkhawatirkan kalau melaksanakan kewajibannya mengganggu pemerintah. Paham? Iya, paham. Jadi terbalik kalau tadi pemerintah yang ketakutan. Sekarang justru pengamal jamaahnya yang ada syak. Misalnya pengaturan tidak utuh dalam pengelolaan wakaf. Masing-masing lembaga itu mengatur sendiri-sendiri. Tapi di sisi lain pemerintah juga yang sah itu mengaturnya hal tersebut. Dan ini disikapi dengan melakukan pengaturan yang tidak sinergi. Ada. Iya. So, wa hasba ma'rifati li nizamil hukm fi Indonesia nizamun maftuh jiddan wa nizamun yuti al-furas lil al-muassasat wal jama'at an yunazzimu hayatahum kama yuridun bima fihi al-waqf wa al-jam'u zakat wa sadaqat la azunnu al-hukuma tamna minal jamaat an tunazzima al-waqaf wa tunazzima al-jam'i sadaqat wal zakat hasba nizamiha. Nizamul hukum di Indonesia nizamun maftuh hasba ma'rifati. Ayo paham jawaban beliau. Iya. Maftuh, iya. Artinya begini, sebetulnya sama bidemokrati maftuh manahu demokrati jiddan manahu al-hurriyyah li kulli al-muassasat wal jama'at bi an tunazzim al-waqaf tunazzim jamu as-sadaqat wal zakat hasba nizamiha al-nizam al-hukm yamna fi Indonesia. Karena negeri ini aturannya terbuka. Nah, jadi silakanlah mau ngatur apa saja. Tapi yang penting tadi jangan kepentingan saya tidak terganggu lah semacam itu. Dan ini termasuk wakaf tadi silakan. Asal jangan mengganggu kepentingan saya. Zakat juga semacam itu. Jadi kita negeri ini menurut Pak Nabil memang negeri demokrasi, sehingga setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mengatur sendiri-sendirilah, asal jangan mengganggu kepentingannya. Iya. Nah, menaktafi ya. Saya kira ya. Silakan. Ya. Silakan.
Ketakutan. Ahdaf, ya. Betul. Iya. Wa ana a'taqidu anna hadha aidan la. Nahnu daiman yajibu an nakuna munfatihin. Nuzhir lil hukuma ahdafana wa ta'alimana. Limadha qultu la? Hunaka jama'atu fi dakhil Indonesia munazzamat au jam'iyat islamiyah kabira jiddan mislu Nahdlatul Ulama wa mislu Muhammadiyah. ما عندهم مشكلة مع الحكومة. لماذا؟ لأن الحكومة فهمت أهدافها ولها علاقات. المهم أن تفهم الحكومة ماذا تريد حاليا ومستقبلا ومدى انفتاحك للحكومة. ما فيه مشكلة. ولكن إذا لم يوجد الانفتاح المشكلة تأتي من هناك مثل حزب التحرير. واضح جدا الحكومة تخاف من حزب التحرير على سبيل المثال ولا تخاف من جمعية التبليغ ولا تخاف من جمعية نهضة العلماء ولا من محمدية. لماذا؟ لأن انفتاح الحكومة فهمت ماذا تريد التبليغ وماذا تريد منظمة المحمدية ماذا تريد نهضة العلماء. نحن أيضا منفتحون ما عندنا مشكلة مع الحكومة. إذا وجدت المشكلة يجب أن تحل تلك المشكلة. لا يجوز أن توجد المشكلة بيننا وبين الحكومة وأنا متأكد ما عندنا مشكلة مع الحكومة. Bisa dipahami. Al-infitah daiman ahamu syai'in. Ya. Bisa paham semua kan ini jawabannya? Jadi kecurigaan teori komuni tadi tidak perlu terjadi asal kita terbuka. Nah, kita sampaikan apa adanya kepada pemerintah. Biasanya itu tadi. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita ini terus terbuka. Wong buktinya pemerintah juga tidak menghalang-halangi beberapa organisasi yang cari. Yang penting bahwasanya tujuan kita, langkah kita ini diketahui. Nah, bagi saya di jamaah ini memang semacam itu, terbuka semuanya. Maka tidak ada alasan untuk untuk menghalang-halangi gerakan. Yang penting infitah, yang penting kita terbuka. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang? Karena tertutup. Nah, tujuannya apa? Ya, macam-macam lah, ya, semacam itu. Nah, jadi jawaban untuk antum sudah ya. Silakan Pak Wahyudi. زيادة على ذلك يا أستاذ مثلا في ماليزيا نحن نعرف بأن ماليزيا دولة شديدة غير منفتحة كمثل إندونيسيا ولكن مع ذلك نتحدث عن جماعة في ماليزيا والذي طبع الكتاب حكومة ماليزيا. ماذا أقصد بحكومة؟ جامعة التي طبعت جامعة حكومية. تصور إذا كان هناك شيء فيه لا يمكن البتة أن يطبع هذا الكتاب في جامعة حكومية ولا يجوز البتة أن يدرس بل أن يرى في جامعة حكومية di Malaysia. Kemudian bukti yang kedua, Malaysia ini kan termasuk negeri yang tidak begitu bebas seperti di Indonesia. Tapi buktinya kami bicarakan jamaah di sana bebas. Nah, bahkan buku ini dicetak oleh universitas pemerintah. Nah, kalau memang mereka curiga, tidak mungkin inilah akan dicetak oleh ini yang nyetak adalah perguruan tinggi pemerintah. Dan kami bicara soal jamaah di sana biasa. Nah, itu tadi bukti. Udahlah nih ke kelamaan. Ustaz terakhir ya itu. Yang pertama bahwasannya Imam Al-Fatihah itu saya dengan sejarah yang saya ketahui adalah dibaiat 23 Januari tahun 1993. Kemudian diumumkan pada saat 10 Zulhijjah 13 Zulhijjah tahun 2020. Iya. Di pengumumannya. Iya. Kemudian beliau tidak membentuk atau mendirikan. Kita yakini kan sama-sama adalah menetapi dalil yang sudah ada. Jadi berbeda dengan ormas atau orpol yang ada. Kita adalah menyatakan hal ini menetapi dengan dalil. Kemudian yang kedua, Imam Al-Fatihah pernah ceritakan, saya dapat
Semarang itu bahwa beliau pernah ditanya oleh pemerintah, apa kontribusi jamaah muslimin kepada pemerintah? Maka kata Imam Al-Fatah, kontribusinya adalah akhlak. Maka kalau jamaah muslimin berkembang, justru pemerintah akan lebih menjadi aman. Karena akan lebih sedikit orang yang berbuat maksiat, berbuat jahat, akan aman. Polisi mungkin akan kurang pekerjaan, tapi kalau jamaah muslimin berkembang, itu ya. Padahal mungkin talik. Iya, oke. Nah, ini dulu. وهذا كلام صحيح جدا صحيح لأن نحن هدفنا التربية والتعليم ما دمنا على هذا المنهج وكيف لا تستفيد إندونيسيا تستفيد طبعا تتطور التربية في إندونيسيا معناه تتقدم إندونيسيا وهذا شيء معروف جدا ومقبول. Ya, beliau setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahid, dan ini memang benar. Bahkan memang ya Indonesia ini perlu dengan jamaah kalau seperti yang disampaikan, dengan berkembangnya tarbiyah di zaman dan sebagainya, pemerintah terbantu ya. Jadi tidak face to face ya, berhadapan, tapi kita berjalan seiring. Saya kira gitu ya. Oh, silakan ya. Kalau ada yang mengharapkan bahwa perjuangan ini tanpa benturan kepentingan, tidak mungkin. Mau mulus-mulus saja. Menyalahi sunnah Allah. Waktu jika ja'alna di kulli nabiyyin ajuan saya di nabi. Jadi kalau dalam perjuangan mau mulus tanpa surga, tanpa ketakutan orang lain, tidak mungkin. Pasti pada saat ada benturan sunnah, itu sebuah risiko perjuangan. Cuma kita tetap pada koridor jalan kebenaran. Jadi memang yang harus diskresi itu pengertian tentang non politik. Bahwa kita ini bukan mau membuat sebuah dinasti, mau membuat kekuasaan. Kalau soal jalan ada gangguan jelas. Selama setan masih hidup, tidak mungkin kita mundur. Itu komentarannya. Talik ya. Ya. Terakhir lah ini acaranya acara walimah bukan talim. Silakan Mas. Ya betul. Ya silakan ya. Jangan panjang-panjang ya. صحيح. يا فهمت. يا الانتباه واليقظة طبعا مطلوب دائما، ولذلك قلت يجب أن نكون في استعداد دائما. على سبيل المثال إذا طلبت منا الحكومة البيان على فرصة نجيب الحكومة مباشرة ونبين للحكومة أهدافنا وتعليمنا. صحيح لابد من اليقظة ولابد من الانتباه. ولا بد من استجابة الحكومة دائما. إذا دعونا نرحب هذه الدعوة من أجل أن نبين لهم أكثر فأكثر ليفهموا الجماعة. Ya betul, dari Pak Amron tadi mengingatkan kita agar hati-hati. Nah itu betul ya, itu ini. Nah oleh karena itu kalau ada kesempatan pemerintah minta penjelasan, ini kesempatan, berikan penjelasan sejelas-jelasnya pada mereka. Ada lagi? Ya silakan. Nah, mumpung itu. Ya. Ya. Iya. 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 Sahih.
Ya, sahih. Ya, kalau iya, iya. Ya, intinya memahamkan lah ya. Sahih, sahih jiddan. Ya. Ya, Ya. ya, Nah, cukup ya. Nah, saya kira demikian para hewan. Biasa memang kita sampai suruk ya, itu nanti kalau sampai kelamaan juga suruknya hilang ya. Nah, yang pertama udah tentu ini para hewan ya, saya sampaikan jazakallahu khair ya atas perhatian para hewan. Apa lagi, silakan. ya. Lah beliau kemarinnya berapa? Terserah imam ya. Oke, ya. Oke, syukran. Ya, jazakallahu khair ya. Syukran. Kemudian mungkin ada yang juga saya sampaikan permohonan maaf ya, karena banyak hewan-hewan yang datang tadi malam jam 2, jam 3 tidak tersantuni dengan maksimal, maka akhirnya jadi sasaran utamanya di masjid. Sebetulnya kita sudah menyediakan penginapan juga ya, tapi karena para hewan sudah ada di masjid ya silakan. Bahkan kalau mau menggunakan maktab yang baru silakan ya, di atas itu sudah bisa tempati Pak ya. Nah jadi boleh ya naik ke atas ya, dan situ kamar mandi ada 6, jadi agak banyak kalau di situ ya. Ini di masjid ini ada 5 ya, ini jadi ada 7 ya, 7 ya. Jadi kebutuhan utama kan biasanya gitu. Nah silakan pakai yang ada di maktab atau juga yang ada di masjid ya. Untuk makornya tempatnya mau tinggal di masjid silakan, tapi memang sebaiknya di lantai 2 sehingga tidak, karena nanti di situ itu tempat jalan muslimat sebelah situ ya. Ini saya kira itu saja. Jazakallah atas semua perhatiannya dan maaf mungkin Wa syukran lakum. Jazakumullahu khairan wa syukran lil imam aidan ala al fursa li muqabalat al ikhwa wa taqdim syai'an ma. Wa jazakumullahu khairan katsira. Ya demikian para hewan, mungkin nanti tidak sempat bersalaman dengan beliau satu-satu. Sekarang saya berikan kesempatan salaman ya setelah ini. Nah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.